Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga ngebahas tentang dinamis routing. Sebelum kita bahas lebih jauh dari pertemuan ketiga ini ya. Di sini kita bahas jadi dinamis routing adalah sebuah proses routing yang dilakukan oleh sebuah router dengan cara mengupdate tabel routing secara otomatis. Dalam arti kata gini, routing dinamis ya disebut juga perubahan adaptif, yaitu proses di mana rute ya, dapat meneruskan data melalui rute yang berbeda atau tujuan yang diberikan berdasarkan pada kondisi saat ini dari sirkuit komunikasi dalam suatu sistem ya. Jadi pada dasarnya router dinamis adalah router yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis ya. Ya, bisa kamu lihat di sini ya. Jadi protokol dinamis routing nanti mampu mengatur mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya, berdasarkan formasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table ya, atau tujuan yang dituju atau tergantung dari keadaan jaringan ya. Jadi diambil kesimpulannya, jadi routing dinamis itu tadi routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Jadi routing dinamis berada pada lapisan network layer di jaringan komputer dalam TCP IP protocol suite. Ya, di sini kita lakukan lagi dari pengertiannya tadi, yang merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Jadi routing dinamis lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis. Meskipun ya jenis routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth-nya lebih dari link jaringan. Ya, bisa kamu lihat di berikutnya. Jadi untuk evaluasi protokol routing dinamis ini digunakan tahun 80-an ya, menggunakan protokol IGRV ya, atau Interior Gateway Routing Protocol, yang merupakan protokol routing priority Cisco, yang artinya hanya bisa dijalankan oleh perangkat Cisco saja. Jadi versi routing dinamis yang baru sekarang sudah mendukung komunikasi berdasarkan IP6 ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang kelebihan dari routing dinamis. Dia hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Beri jaringan lebih cepat. Kelebihan dinamis ya, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar, kemudian jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem dan tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Nah, kekurangannya yang pasti tadi beban CPU cluster akan naik seiring dengan table routing yang banyak. Bandwidth dibutuhkan pasti besar ya. Kemudian keamanan jaringan juga, keamanan ya, dia kurang dibandingkan routing statis. Yang pasti dia membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down ya. Oke, tadi kita bahas tentang protokol ya. Jadi untuk dinamis dia membutuhkan protokol ya. Jenis protokolnya seperti ini, kamu lihat ada IGRV ya, ada OSPF, ada IS, ada RIP ya. Jadi kita bahas tentang RIP, misalnya gini, RIP adalah routing informasi protokol, yaitu sebuah protokol yang digunakan dalam sebuah jaringan LAN ya, dan WAN ya. Oleh karena itu protokolnya lagi diklasifikasi sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Jadi protokolnya nanti menggunakan algoritma DVR atau Distance Vector Routing, yang pertama kali didefinisikan sebagai FVC 1058 ya, tahun 1988 itu kita bahas. Jadi protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga tercipta RIP versi 2
itu RVC 2453 ya. Ini ada RVG, ini versi yang terbaru ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang tujuan pembuatan protokol routing dinamis. Yang pasti tujuan utama dari protokol routing dinamis adalah menemukan jaringan atau network atau tetangganya dengan jarak yang berjauhan. Berikutnya mempertahankan update informasi pada table routing. Ya, berikutnya juga mampu memilih jalur terbaik dalam proses pengiriman paket data dalam jaringan. Ya, ini yang tadi RIP yang kita bahas ya. Ini ya, jadi versi sekarang yaitu jadi terdapat 3 versi untuk routing informasi protokol RIP, yaitu RIP versi 1, versi 2 dan NG ya. Ya, berikutnya tadi RIP 1 ini yang versi pertama ya, bisa kamu lihat di sini. Ya, dalam melakukan konfigurasi routing RIP versi 1 cukup memasukkan network address yang terhubung langsung ke interface router. Nah, ini di R1 ya. Ini terhubung ke router 2 dan 3. Jadi untuk versi 1 bekerja menggunakan Melakukan pencarian hop terpendek. Yang terpendek adalah di R2 atau mencari jalur yang terbaik ya. Ini kamu cari kamu lihat sini router RIP network 168, ini 181 ya, 181 kemudian 168 2 ya, ini 2 sini ya. Oke, 1020 di R1. Jadi ini network sini ya, di gateway, kemudian untuk komunikasi ke R2 2.0 ya untuk kabel serialnya. Ya, berikutnya untuk RIP 2 ya, itu perluasan dari RIP 1 yang memiliki fitur konfigurasi menggunakan CIDR, yaitu subnet ya. Dengan melakukan konfigurasi RIP 2, bersihkan IP address router berikutnya. Jadi ini fungsinya adalah tadi mencegah tadi datagram dalam kabel router yang tidak efisien. Tadi berdasarkan tadi FIP ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi kelebihan kita bahas ya untuk RIP. RIP memiliki timer yang mengetahui kapan router harus kembali dan memberikan update informasi tempo router. Jadi berikutnya jika terjadi perubahan pada jaringan, jadi timer itu jika belum habis, router harus tetap mengirimkan informasi routing karena dipicu dari perubahan alamat berdasarkan tenggang waktu ya. Berikutnya untuk implementasi routing menggunakan RIP ya, tidaklah rumit dan penggunaan RIP juga mampu memberi informasi hasil yang bagus ya. Terjadinya jarang kegagalan pada RIP di dalam jaringan ya, artinya RIP bagus ya, rute internet protokol. Nah, berikutnya adalah kelebihan tadi dapat kekurangannya. Jadi terbatas jumlah host yang terdapat terkoneksi. Jadi jumlah hostnya tidak terlalu banyak. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet pada rute ya. Untuk versi 2 sudah mengenal subnet. RIP tidak mendukung penggunaan variabel like subnet meshing atau menggunakan VLSM. Ya, berikutnya IGRV. IGRV adalah protokol routing lanjutan dari protokol IGRV ya. IGRV dari IGRV ya. Jadi IGRV hanya mampu mendukung penggunaan /8 subnet ya, subnet 108 16 24, sedangkan IGRV mampu mendukung crisis ya. Oke, berikutnya untuk IGRV juga mampu menggabungkan dari string state protokol dan distensi vektor protokol. Jadi terbukti IGRV memuat protokol penting ya secara baik. Oke, yang pasti meningkatkan efisiensi protokol lain. Jadi untuk IGRV tadi akan extend internal gateway routing protokol ya, adalah lanjutan jarak vektor routing protokol yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatiskan routing yang keputusan dan konfigurasi ya. Jadi protokol nanti dirancang oleh Cisco System
sebagai protokol proprietary, artinya hanya tersedia pada router Cisco. Jadi fungsi parsial dari IGVRI kemudian dikompresikan menjadi sebuah standar terbuka pada tahun 2013 dan diterbitkan status informasinya sebagai RVC 7868 tahun 2019. Nah, IGRV tadi ya, yang tadi IGRV atau Internal Gateway Routing Protocol ya adalah tadi vektor jarak routing yang interior yang dikembangkan oleh Cisco ya. Jadi tadi jarak routing yang interior protokolnya atau GFP yang dikembangkan oleh Cisco ya, hal ini digunakan oleh router untuk bertukar routing ya, yang data dalam suatu informasi atau suatu sistem yang otonom. Jadi IGRP adalah protokol proprietary. Jadi IGRP nanti diciptakan pada bagian untuk mengatasi keterbatasan dari RIP atau count hop maksimum hanya 15. Ya, ini berikut adalah contoh dari IGRV, cara kerja IGRV. Jadi untuk RIP ini IGRV. Jadi contoh di sini ada subnet 10.111 B ya, dan itu nampak 4 ya. Berikutnya untuk IGRV ya, bisa kamu lihat di sini di A ya. Oke, di sini sebenarnya pada hampir sama ya. Jadi pada dasarnya sih jarak vektornya aja digunakan pada jarak jaringan komputer untuk mengotoksikan routing secara keseluruhan. Ya, berikutnya ada fitur EGLP, jadi mampu mensupport routing IPv4 dan 6, bisa juga menggunakan VLSM dan CADR, termasuk Classes Routing Protocol. Kemudian update-nya untuk perubahan teknologi ya, secara dinamis dengan menggunakan dual atau diffusion update algoritma yang pasti sudah mendukung dari protokol IP, TCP/IP dan FTP. Dan Hello Packet juga bisa dia untuk step by step ya. Artinya datanya, informasi data ya. Berikutnya nih contoh dari konfigurasi dasar dari EGRV yang sini untuk mengaktifkan EGRV ya, router config EGRV ya standar misalnya 10 atau 11, kemudian menentukan router ID yaitu router EGRV ID-nya berapa ya. Kemudian menonaktifkan no auto summary, kemudian memasukkan network yaitu network berapa dan misalnya ya. Oke, dan untuk alamat network ini network mask ya, balikan sampai 125.023 misalnya. Ya, ini contohnya bisa kamu lihat. Ini ada 3 router, bisa kamu lihat di sini. Jadi untuk di R2 settingannya ya, ini R1 ya. R1 menjadi 2, jadi untuk R1 router EGRV 1 ya, kemudian router ID-nya 111, kemudian auto ini 11 ya, 1.1.1.1, kemudian auto summary-nya adalah 172.16.1, kemudian 0.003, kemudian untuk LI berikutnya yaitu 192 yang ketiga ya, 68.10.00. Nah, kemudian untuk di R2 dia terkombinasi ke R1 ya, yaitu 1716, dan di R2 menghubungkan ke 126.2 72 ya, 16.000. Ya, berikutnya masuk ke OSPF. Jadi OSPF tadi udah kita bahas ya sebelumnya ya. Jadi kalau OSPF itu ya, jadi open sorted path jadi sebuah routing protokol untuk internet protokol ya, dia menggunakan link state routing oleh algoritma LSR ya, yang jatuh kepada kelompok protokol routing interior yang beroperasi dalam satu sistem otonomi ya, atau AES yang didefinisikan sebagai OSPF versi 2 di RPC 2328. OSPF juga lebih populer digunakan untuk memilih jalur terpendek
ya untuk melengkapi tabel. Ya, karena kan dia shortcut ya, terpendek. Ya, fiturnya tadi ya menciptakan fleksibel dan terukur, juga penggunaan PLSM, kemudian CLDR juga, mungkin menciptakan area atau sebuah ya area ya, dan otonomous sistem, bisa area 1, area 2, area 3 atau N ya. Ya ini contoh SPF area, bisa kamu lihat ya. Ini area 0, area 1, area 2, ya area 51 atau 0. Ya, cara kerjanya bisa kamu lihat di sini. Untuk SPF dia menggunakan LS tadi, logical link step, yang mampu melakukan pemecahan ya. Jadi routing yang algoritma ya. Kemudian menemukan network ya atau jaringan di sebelahnya dari table routing. Berikutnya dia yang dilakukan oleh table routing SPF adalah melakukan pertukaran database dari table routing yang didapat ya, atau lebih sering dengan nama LSDB ya, database. Walaupun ada juga di state routing yang algoritma atau LSR ya. Ya, cara berikutnya bisa kamu lihat ya. Jadi untuk SPF melakukan perhitungan berdasarkan rute, jadi dia akan melakukan analisa ya, dari jalur yang terpendek dan terbaik. Jadi secara khusus algoritma yang digunakan SPF adalah menggunakan algoritma sorted purpose atau SPI ya, artinya menganalisa data, kemudian menganalisa jalur terpendek dan next hop ya. Next hop itu adalah jaringan yang di sebelahnya ya. Jadi informasi di database tadi ya meliputi keberadaan dan identifikasi setiap ID hotel, mengetahui IP address, subnet ya. Kemudian juga melakukan atau membuat list interface router ya, yang terjangkau atau yang jadi contoh kombinasi dari OSPF di R1, jadi kamu tulis router ISPF 1, kemudian no auto summary, networknya 1.2.16.1.3, areanya 0, kemudian RE1 ya 192.192 ya 68.10.00 ya, area 0. Kemudian untuk R2 juga aspek tadi masih di area 1 ya, itu saya juga 16.11 dan 172.16.2 karena di ini R1 ke sini dan sini ya. Berikutnya ada IRV dan OSPF. Jadi redistribusi bertujuan untuk menyebarkan dan menggabungkan network dengan routing protokol yang berbeda, atau bisa disebut dengan penghubung protokol IGRP dengan protokol OSPF. Jadi redistribusi dibagi beberapa macam, yaitu redistribusi IGRP, OSPF, dan RIP. Ya, tadi menggabungkan network dengan routing protokol. Ya. Oke, ini contoh revolusi dari IGRP dan OSPF. Ini IGRP, ini area 10 ya, area 000, SPF 10 ya. Ini ada logback ya 01 ya, jadi 2 ya 982. Ini dilakukan pada router 1 menghubungkan protokol IGRP protokol OSPF. Jadi ada IGRP ya, ini adalah OSPF ya. Oke, berikutnya kita akan coba komunikasi dengan tadi dinamis yang pasti ya. Kita lihat di sini ini ada studi kasus ya, nanti tugas bisa kamu lihat. Ini konfigurasinya kamu lihat di sini ya. Untuk R1 192.168.20, R2 ke R3 840 ya. Bisa kamu lihat di sini. Ini adalah gateway-nya 61, ini 8.5 ya.
Ini kemarin ya T5, kemudian 192.68.60 di gateway ini. Jadi kita disuruh tugas yaitu pertama yang kamu buat adalah kamu setting dulu IP address dan berikan clue flag pada DCE table yang akan memberikan sinyal ke arahnya config terminal interface 010 ini di S1 ya. Kemudian masukkan IP address 192.2.1.2.8 yang ini ya, 2.1 ya. Kemudian ya, kemudian masukin juga tadi rutenya yaitu yang dari R2 R1 98 ya. Kemudian cek konfigurasinya, kamu ikut sama IP router ya seperti ini ya. Oke, berikutnya R1 nanti menuju routing favorit, kemudian menuju jaringan ini gateway-nya 22 ya, dan 622 ya. Jadi menuju jaringan 1 dan 2 ya. Oke, berikutnya untuk tugasnya bisa kamu tentukan. Jadi ini tadi percobaan yang tadi kita buat ya. Jadi ini tugas sudah saya upload ya. Tugas kamu adalah membuat settingan ini aja, ikutin aja cara-caranya. Jadi ini adalah bisa mengetahui bagian proses dari tadi untuk database yang menggunakan beberapa protokol ya. Jadi protokolnya tadi ada IGRP ya, ada SPF ya. Nah ini ya, jadi di buku ini nanti bisa kamu, ini ada SPF ya, konfigurasinya bisa kamu pelajari ya. Jadi kamu tahu bagaimana men-setting atau mengkonfigurasikan beberapa protokol ya. Ya, itu aja pertemuan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.